tetaplah kuat dalam Tuhan, tetaplah bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Dan beberapa waktu ini kita sudah berbicara tentang doa, benar nggak? Amin. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, berdoa dalam Roh Kudus. Ya, saudara mungkin udah lupa juga intinya apa yang kita bagikan beberapa minggu ini ya. Sudah lupa ya? Nanti lihat YouTube-nya lagi ya, Metsi. Atau lihat Facebook-nya lagi. Karena itu kan disiarkan terus. Amin. Saudara, betapa pentingnya doa itu, saudaraku sekalian. Doa itu ibarat ini. Doa ini, saudaraku sekalian, ibarat nafas kehidupan kita loh. Itu makanya jangan anggap remeh dengan doa. Ya. Doa itu gini loh, saya mau ingatkan sekali lagi. Doa itu melatih kita untuk merendahkan diri kita. Doa melatih kita untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Doa melatih kita mengutamakan Tuhan, mempercayai Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itulah doa. Doa itu seperti api, ya, yang menghanguskan, menghancurkan semua musuh. Itu makanya kita harus berdoa. Jangan mau jemu-jemu berdoa, jangan mau tinggalkan doa, jangan mau lupakan doa. Amin, saudaraku. Doa itu sebagai bukti bahwa kita berharap sama Tuhan. Doa itu sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Loh, berbahagialah orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang begitu loh, Mazmur 84. Ya. Itu makanya Tuhan senang kalau kita berdoa. Amin. Tuhan senang, itu makanya doa itu, saudaraku, sekali lagi, doa adalah perintah Tuhan. Amin. Doa itu bukan kalau kita mau, kalau kita lagi banyak waktu, kalau kita lagi senang, kalau kita lagi nggak banyak urusan, baru kita berdoa. Bukan begitu, saudaraku sekalian, tidak. Utamakan berdoa. Amin. Utamakan, andalkan Tuhan, dahulukan Tuhan. Mulai kita harus berdoa, amin. Tuhan memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu berdoa. Dia adalah Tuhan, ya, dia adalah Allah, tetapi dia turun menjadi manusia untuk memberikan kita teladan, supaya kita juga berdoa. Karena dia berdoa semalaman, berdoa di pagi hari. Nanti baca itu, saudara sekalian. Tuhan melakukan doa, itu makanya umatnya harus berdoa. Amin, saudaraku. Handalkan Tuhan. Sebagai bukti kita mengandalkan Tuhan, ya apa? Ya berdoa. Amin. Amin, saudaraku. Berdoa. Kalau orang yang berdoa, dia pasti suka melakukan perintah Tuhan. Amin. Itu kalau berdoa tapi nggak mau melakukan perintah Tuhan, itu berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, saudaraku. Haleluya. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan mengajarkan kita tentang doa. Makanya beberapa waktu ini kita sudah belajar mendengarkan firman Tuhan tentang doa, melatih diri kita untuk berdoa. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Amin, saudaraku. Latihan rohani itu artinya ibadah itu. Melatih rohani kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Nah, saya terus membagikan tentang doa. Saudara, ya, seorang yang berdoa, doa yang merendahkan diri akan melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib. Doa orang yang merendahkan diri akan melihat mujizat yang besar. Saudara, ini coba kita lihat Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Lukas 18. Bukakanlah Alkitabnya, Lukas 18. Ya. Doa yang merendahkan diri akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan doa
yang merendahkan diri akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Oh, nanti kita lihat, coba. Amin, saudaraku. Itu makanya kita harus berdoa. Yang percaya katakan amin. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ya. Kita baca bersama-sama sajalah. Singkat saja kok, amin. Ayat 9, 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa berapa? Wow. Aku berpuasa berapa? 2 kali seminggu. Aku memberikan apa? 10 dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang amin. Saudara, Tuhan mengasih perumpamaan loh. Ya. Karena begini, doa ini kadang-kadang menjadi sekedar aktivitas, sekedar kebiasaan saja. Ya, saudaraku, perhatikan dulu ya, bangsa Israel ini, orang-orang Yahudi ini berdoanya ke Bait Allah. Ya, kalau dia nggak berdoa ke Bait Allah, rasanya kurang afdol, kurang enak, kurang seret, kurang mantap lah gitu. Ya, sembari mereka mengantarkan persembahan mereka berdoa ke Bait Allah. Ya, tuh. Walaupun ada yang berdoa di rumahnya juga seperti Daniel, ya kan? Ya, 3 kali berdoa dalam sehari. Ya, tetapi mereka kebiasaan orang Yahudi ini, mereka datang ke Bait Allah. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku sekalian. Berdoa itu memang merupakan kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan. Tetapi saudaraku sekalian, berdoa jangan hanya sekedar kebiasaan. Amin. Kita harus mengerti siapa yang kita hadapi, kepada siapa kita menghadap. Amin, saudaraku. Kita harus mengerti siapa yang kita hadapi, kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita mengadu. Kita harus mengerti. Nah, ada 2 orang, ya, pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Saudara, orang Farisi ini orang yang mempunyai pegangan yang kuat tentang aliran, namanya aliran agama, ya, Taurat. Mereka kuat di situ loh. Tetapi yang namanya pemungut cukai itu penagih pajak, saudara sekalian. Penagih pajak, pemungut cukai ini dianggap pengkhianat oleh bangsanya. Kenapa? Penagih pajak ini dia bekerja untuk bangsa Roma, untuk bangsa yang menjajah bangsa Israel. Nah, jadi mereka ini dianggap penjahat. Pemungut cukai ini dianggap orang Yahudi itu, ini orang nggak benar, ini orang pengkhianat, ya, ini orang tidak baik kepada bangsanya sendiri. Nah, itu pemungut cukai.
Apalagi kalau dia memungut pajak itu melebihi aturan, ya, mereka dianggap pengkhianat. Nah itu gambarannya, bisa Bu? Nah, orang Farisi ini orang yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa, tetapi ada satu yang salah. Saudara, kalau orang berdoa sama Tuhan bisa berbohong nggak? Nggak bisa, karena dia mengerti bahwa Tuhan itu maha tahu. Tetapi orang suka nggak sadar kalau orang berdoa kadang-kadang dia meninggikan dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara seiman. Saudara, ini jarang kali dimengerti. Kadang-kadang, ya, aku lebih bagus berdoa daripada dia. Aku lebih kuat berdoa daripada dia. Tuh, perhatikan orang Farisi ayat 11. Coba saudara perhatikan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah. Siapa yang dihadapinya? Allah. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Tuh, hebat kan? Dia naikkan syukur kepada Tuhan. Dia tahu siapa dirinya. Dia sedang berbicara kepada Allah. Tetapi perhatikan baik-baik, perhatikan. Apa yang Tuhan tidak suka dari orang ini? Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Langsung meninggikan mutu di hadapan Tuhan. Waduh, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Tuh, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Memang dia orang yang hebat, orang yang benar. Coba perhatikan. Bukan perampok. Tuh. Bukan orang lalim itu orang jahat. Ya. Saya rasa kalau dia punya istri di rumah, ini bukan ditempelengnya ini. Ya, disayangnya. Saya rasa ini orang romantis juga mungkin. Mungkin. Ya, bukan perampok, bukan orang lalim. Dia berani bilang sama Tuhan begitu loh. Aku ini bukan orang jahat, Tuhan. Mantap kali orang ini. Tuh, sekali lagi, satu lagi. Bukan pezina. Berarti ini orang setia dengan istri. Wah, ini orang romantis barangkali. Ya, nggak bisa jauhnya, mungkin istrinya jauh. Harus dekat dan melekat. Aduh. Ya, bukan pezina loh. Ini orang mengaku di hadapan Tuhan. Benar gak saudara? Bukan pezina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aduh, pemungut cukai itu ada di sampingnya. Coba. Aku dia serupa. Kilo ulu teh. Pemungut pajak, pemungut cukai. Mungkin sambil dia menghadap. Saudara, kalau orang zaman dulu kalau berdoa, orang bangsa Israel jauh itu berdoa itu menghadap ke atas, menghadap tangan, memandang wajah Tuhan. Sekira-kira begitu. Itu sudah menjadi kebiasaan. Tetapi dia bilang begini, aku bukan perampok, bukan orang bukan orang pezina, dan bukan juga seperti pemungut. Mungkin dia begini waktu itu. Bukan juga seperti pemungut cukai. Bukan melihat ke atas lagi, tapi dia melihat ke samping. Aduh. Ya. Bukan seperti pemungut cukai ini katanya. Berarti pemungut cukai itu dilihatnya. Dia nggak menghadap ke atas lagi. Haleluya. Ayat 12. Ayat 12 apa katanya? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Waduh. Wah, mantap sekali orang Farisi ini. Berpuasa 2 kali seminggu. Nah, kita 1 kali seminggu juga. Sampai jam 10. Bukanya jam 10. Coba perhatikan baik-baik. Aku berpuasa 2 kali seminggu loh. Hebat dia. Hebat ini teh. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Banyak anak-anak Tuhan gak mau berpuasa berdoa.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan apa? 1/10 dari segala penghasilanku. Wow. Coba. Kalau dia buka warung, ya, disisihkannya dulu nih. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Dari segala penghasilan. Coba. Dia orang yang tidak takut mengembalikan perpuluhan. Orang yang hebat dalam secara rohani mungkin dilihat orang lain. Terus saudara sekalian, wow, ini orang gak ada kurangnya nih, mantap sekali. Mungkin orang menilai seperti itu. Iya kan? Aku, apa katanya? Memberikan 1/10 dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Coba perhatikan. Pemungut cukai itu ini identik dengan orang berdosa. Pemungut pajak. Ya, belum lagi kalau dibungakannya, hei, elah, pemungut cukai teh. Memang orang pemungut cukai ini dibenci oleh bangsanya. Ya, dianggap musuh karena dia bekerja untuk bangsa penjajah, bangsa Roma. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Saudara, pemungut cukai ini dia mengerti bahwa aku ini orang berdosa. Aku ini sedang menghadap Tuhan. Benar tak saudaraku? Dia tak berani menghadap Tuhan karena kebiasaan, perhatikan, kebiasaan orang berdoa, dia menghadap Tuhan, mengangkat tangannya dan mengangkat kepalanya ke langit, tanda dia menghadap Tuhan. Tetapi orang pemungut cukai ini mengaku, ya. Tetapi pemungut cukai itu, kata Tuhan Yesus apa? Berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, saudara, dia memukul diri. Tahu saudara artinya memukul diri itu? Kalau di bangsa Yahudi, memukul diri itu tanda penyesalan yang sangat besar, tanda kesedihan yang besar. Itu namanya memukul diri, memukul dadanya. Tanda kesedihan, tanda penyesalan, Amin, saudaraku. Ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, apa katanya? Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Tuhan melihat itu semua. Karena mereka sama-sama menghadap Tuhan. Mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan. Yang 14 apa bilangnya? Aku berkata kepadamu, orang ini, maksudnya pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang apa? Dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa Pak? Meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, berdoa dengan kerendahan diri, dengan merendahkan diri, perhatikan baik-baik, akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Kenapa? Karena Tuhan berkenan. Itu makanya kita semula diri kita berdoa dengan merendahkan diri, mengaku bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jangan kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi kita bandingkan diri kita dengan orang yang tidak bertobat. Oh Tuhan, orang itu kaya raya. Aduh, bagaimana aku ini? Dibandingkan dirinya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, membandingkan dirinya dengan orang fasik. Dia tidak mengerti bahwa dia adalah anak raja di atas segala raja, tetapi membandingkan dirinya dengan orang fasik. Tuhan gak berkenan seperti itu. Itu makanya kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya ditinggikan Tuhan. Saudara, mujizat apa yang paling besar? Orang berdosa menjadi anak Tuhan. Keselamatan, itulah yang mujizat yang terbesar itu, saudaraku, adalah keselamatan. Amin, saudaraku. Aku dulu orang berdosa. Aku dulu adalah budak dosa. Aku dulu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang aku adalah hamba Kristus.
Itu mujizat terbesar. Dan ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti pelihara kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini. Amin, saudaraku. Jangan engkau menyerah, tetapi rendahkan diri. Seperti apa orang yang merendahkan diri? Saudara, orang ini perhatikan. Coba kita lihat ya. Yoel. Ya, kitab Yoel ini jarang kita buka ini. Yoel, seperti apa orang yang merendahkan diri? Yoel 2 ayat 12 dan 13. Yoel 2 ayat 12, 13 dan 14 saja. Sudah dapat katakan amin? Belum semuanya? Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 14. Sudah dapat katakan amin? Amin? Silakan yang sudah dapat bacakan coba. Sudah dapat katakan amin? Coba baca Yoel 2 mulai 12 sampai 14. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. 14. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan tinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Yang percaya katakan amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Firman Tuhan ini mengatakan demikian. Berbaliklah kepadaku dengan apa? Segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah apa? Hatimu dan jangan pakaianmu. Amin. Saudara mengertikah saudara bahwa yang Tuhan inginkan itu adalah hati? Saudara, ini perhatikan. Hati kita gak dilihat oleh orang lain. Tidak ada yang bisa menilai hati kita. Gak ada, saudaraku sekalian. Koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Perhatikan, maksudnya adalah jangan yang kelihatan oleh mata orang. Saudara, mengoyak pakaian kalau zaman dahulu, perhatikan, itu tanda penyesalan, benar. Sobekkan mereka, kalau tanda, pernah gak lihat? Ya, ingat gak dulu waktu Joshua dan Kaleb, ya, waktu mereka mempertahankan kebenaran di hadapan Tuhan di depan bangsa Israel, di depan tua-tua Israel, mereka mengoyakkan pakaiannya. Tanda mereka tidak berdaya, tanda mereka menyesal. Ikuti sajalah Tuhan, percayalah kepada Tuhan saja. Mengoyakkan pakaian itu, saudaraku, secara lahiriah kalau bangsa itu tanda penyesalan yang besar. Tetapi tidak bisa begitu saja. Yang Tuhan mau adalah hati. Koyakkan hatimu itu, bukan pakaianmu itu yang penting, bukan yang kelihatan di luar itu yang penting, tetapi hati. Itu makanya kalau kita datang kepada Tuhan, yang Tuhan itu mau adalah hati. Saudara perhatikan, coba. Saya senang sekali kemarin melihat, ya, ada yang berdoa Rabu, membangun kubu doa di rumahnya Bapak dan Mama Mimi itu. Wah, mantap. Ya, Tuhan melihat hati kita. Aku mau datang berdoa. Aku mau datang berdoa. Aku mau mengadu kepada Tuhan. Aku mau mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Koyakkan hatimu, ya saudaraku. Maka Tuhan minta juga nih, berbaliklah kepadaku
dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, kalau kita bertobat, kalau kita mengadu kepada Tuhan, merendahkan diri kita, saudara, Tuhan gak tahan loh. Itulah Bapa kita, itulah kebenarannya. Dan menyesal karena hukumannya. Ayat 14. Siapa tahu mungkin dia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Artinya, orang yang membawa hatinya kepada Tuhan, berdoa, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan tinggalkan berkat. Tuhan tinggalkan berkat. Amin, Ibu. Bukan hanya berkat untuk dia saja, tapi menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan. Membawa persembahan, supaya dia membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan tinggalkan berkat kepada dia. Amin, saudaraku. Itu makanya berdoa dengan merendahkan diri mendatangkan mujizat yang besar. Merendahkan diri ini artinya apa sih, Pak Pendeta? Narai arti teh. Merendahkan diri itu artinya bertobat. Kayak orang pemungut cukai tadi. Kalau kita berdoa, ini perhatikan baik-baik. Ini perhatikan. Tuhan pasti akan selalu mengingatkan apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Pasti itu. Itu makanya kita gak bisa sembarangan berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Kalau ada yang masih kita simpan, sakit hati, pahit hati, benci, Tuhan pasti ingatkan. Apalagi peninggalan orang tua kita, ya, Tuhan pasti ingatkan. Dan jangan dilawan kalau Tuhan berbicara. Wow. Amin, saudaraku. Amin. Siap terus untuk berdoa. Berdoa terus. Bawa hati kita, koyakkan hati kita, mengadulah kepada Tuhan. Dan jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Saudara mau melihat mujizat yang Tuhan akan lakukan ketika umatnya merendahkan dirinya? Coba kita lihat. Apa sih? Coba, saya singkat saja. Saudara udah lapar kan? Ya, sama kita. Ya, Mazmur. Sorry. Tadi 2 Tawarik. 2 Tawarik. Ini jarang kita buka. 2 Tawarik itu ya setelah raja-raja. Ya, 2 Tawarik 7. Ya, ini waktu pembangunan bait suci. 2 Tawarik 7. Ya. Ayat 12 sampai 14. Ya. Sudah dapat katakan amin? Saya bacakan untuk kita ya. 2 Tawarik 7 ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Saudara, itu pada zaman dahulu orang mendirikan bait Allah. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, di mana bait Allah itu? Di dalam hidup kita. Hidup kita ini menjadi baitnya Tuhan. Amin, saudaraku? Loh, amin? Tempat tinggalnya Tuhan. Makanya Tuhan gak mau baitnya dirusak, dikotorin. Ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis
hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Berarti ada kesalahan. Ya saudaraku, ada dosa yang dilakukan umat Tuhan. Perhatikan yang 14, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri, terus berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau terjemahan lain, memulihkan tanah mereka. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudara, kalau datang kepada Tuhan, itu makanya kita harus melihat diri kita. Apakah ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam diriku? Jangan sampai Tuhan mendatangkan belalang pelahap, ya, menghabiskan hasil bumi kita. Ya saudaraku, penyakit sampar. Tetapi firman Tuhan bilang, dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri, berdoa. Itu makanya kita harus merendahkan diri kita, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik, bertobat artinya saudara. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan ketika berperkara dengan kita, berperkara dengan kita, beracara dengan kita, bukan hanya kita yang dipulihkan, tetapi orang lain juga. Amin. Bukan hanya kita yang dipulihkan Tuhan, tetapi desa kita juga. Amin. Itu makanya kalau kita mau merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan dengan hancur hati, dengan rendah hati, dan berbalik dari jalan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bukan hanya memberkati kita, Tuhan bukan hanya memulihkan kita, tetapi Tuhan juga akan memulihkan yang lain lewat hidup kita. Amin, saudaraku. Aduh, akan memulihkan yang lain. Coba bayangkan. Itu makanya kalau kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Jangan menyerah, berdoa. Amin. Rendahkan terus diri kita di hadapan Tuhan. Jangan ikuti, jangan sampai ada kesombongan melekat dalam diri kita. Amin. Rendahkan diri kita terus. Rendahkan diri. Tidak boleh kita menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Perhatikan, Tuhan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka, memulihkan tanah mereka yang tidak dihujani itu, sehingga menghasilkan. Amin, saudaraku. Perhatikan hidup kita. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, berbalik dari jalan kita yang jahat, bertobat, artinya Tuhan akan bukan hanya memulihkan kita, perhatikan, bukan hanya memulihkan rumah tangga kita, tetapi Tuhan akan memulihkan yang lain juga. Amin. Lewat hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah itu terjadi dalam hidup kita. Makanya berdoa. Amin. Tuhan akan pulihkan desa Bereng Rambah. Amin. Warungmu akan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Amin. Amin. Kalau nggak bisa pakai tanah kita sendiri, seperti ini bilang Mama Nawi. Amin. Haleluya. Haleluya. Hebat juga Mama Nawi ini, saya pikir tadi. Jauh ke depan rupanya pandangannya. Ya. Jauh ke depan. Kita kan bukan orang yang sempurna katanya tadi ya. Kita bangun di warung kita, di tanah kita sendiri katanya. Waduh, hebat juga. Amin. Kita doakan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.
Haleluya. Semuanya nanti akan pekerjaannya akan diberkati Tuhan. Amin. Bapak Bebek juga, amin. Amin. Dengan nyonyanya, amin. Jangan menyerah berdoa. Rendahkan diri kita, berbalik dari jalan kita yang salah. Maka Tuhan katanya, Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka, memulihkan tanah mereka. Amin, saudara. Amin. Akan dipulihkan Tuhan. Bukan hanya kita yang dipulihkan, tapi orang lain pun akan dipulihkan oleh hidup kita. Amin. Itulah kuasa doa. Kalau kita berdoa dengan merendahkan diri. Amin, saudara. Amin. Tingkatkan lagi, berdoa terus. Bila mana perlu doa Rabu itu dia sertai dengan puasa. Tapi Pak, aduh, suka bunyi-bunyi di perut Pak. Amun lewat jam 10 dia kuman. Ada ini, amin. Krakuk Pak. Narai krakuk. Cacing melai. Melai apa namanya? Cacing di dalam sini katanya. Oh, ada cacingnya pula lagi. Itu kalau krakuk bukan cacing, tapi usus kita mau minta makan. Amin, saudaraku. Amin. 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 Jika kita merendahkan diri, bertobat, berdoa, merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalan kita yang salah. Makanya rendahkan diri kita dan berdoa. Amin. Jangan seperti orang Farisi tadi. Aku Tuhan 2 kali seminggu, aku ini doa puasa. Elah Tuhan. Oh yo. Aku dia berzina, aku setia aku akan istriku. Oh yo. Kemudian lagi, aku ngasih perpuluhanku dari semua penghasilanku. Kalau orang zaman sekarang mungkin dari tambang emasku, dari waletku, dari kebunku, dari ternak babiku. Oh yo, jujur kayak itu namanya. Tetapi yang dibilangnya itu, aduh, artinya dia memandang ke samping, melihat orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga tidak terjadi pertobatan. Itu makanya lagu anak-anak itu apa katanya? Ora banding-bandingkeun. Yang lagu koplo orang Jawa. Ora dibandingkan. Ya kan? Ya. Nah itu. Ayat terakhir. Nah, kalau ada ayat terakhir ini agak segar mata kita ini. Ya, Yakobus 5. Ya, apa yang terjadi kalau kita mau merendahkan diri kita bertobat? Ya, wow. Apa yang akan terjadi? Bukan hanya negeri kita yang dipulihkan, bukan hanya kita tapi negeri kita, tanah kita, lingkungan kita dipulihkan Tuhan, dilawat Tuhan. Dan apa lagi? Nah, coba perhatikan Yakobus 5 ayat 6. Kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. Yakobus 5 ayat 6. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Yakobus 5 ayat Jahawen. Sudah dapat? Amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling. Yakobus 5. Yakobus 5. Yakobus 4. Oh, kok salah kitab saya ya? Yakobus 5 ayat 16. Sorry. Oh, pulpen nyebut aduh, hai. Dah tutup nah. Angka IJ teh. Aduh, elai kok teh. Mata kata orang tuh. Di mana mataku ini katanya? Ya Tuhan. Ya. Yakobus 5 ayat 16. Sorry. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin.
mengaku dosamu dulu. Amin. Mengaku dosamu dulu, saudaraku. Tuh, perhatikan. Kalau kita datang sama Tuhan, beresin dosa kita. Bereskan. Firman Tuhan bilang 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Amin. Akui di hadapan Tuhan, tinggalkan itu. Karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, perhatikan, doa orang yang benar itu, doa orang yang benar itu seperti apa? Orang yang benar itu orang yang sudah diampuni dosanya. Itu orang yang benar, yang dibenarkan Tuhan maksudnya. Doa orang yang benar itu, orang yang benar itu adalah orang yang diampuni Tuhan kesalahannya, orang yang diampuni Tuhan dosanya. Seperti orang pemungut cukai tadi, dia memukul dirinya dan mengaku dosanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya, sangat besar. Sangat besar. Sama-sama katakan, sangat besar. 1, 2, 3. Sangat besar. Sangat besar kuasanya. Itu makanya saudara waktu berkumpul berdoa bersama-sama setiap hari Rabu, saudara, itu sangat besar. Kayak bom nuklir yang dijatuhkan, bukan bom granat, apalagi petasan. Enggak main sama kita, men. Tapi ketika kita diampuni Tuhan, waduh. Ketika kita berkumpul untuk berdoa, seperti api yang besar, sangat besar kuasanya. Amin, saudara. Sangat besar kuasanya. Bukan hanya besar, tapi sangat besar. Itu makanya kuasa doa. Hiduplah dalam kuasa doa. Berdoalah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadilah tenang, amin. Kuasai diri kita dan jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Semuanya sudah dibagikan. Maka bagian kita adalah rendahkan diri kita dan berdoa. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan yang lebih nyata lagi, yang lebih besar lagi. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita, amin. Saling mengaku dosanya yang gini, saudaraku. Ini bisa berbicara tentang konseling juga, bisa berbicara tentang berperkara dengan Tuhan juga. Amin. Haleluya. Makanya berikan diri kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara, berperkara dengan kita, amin. Amin. Kita mengaku dosa kita bukan kepada manusia, bukan, tetapi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai juga hamba Tuhan sebagai saksi Tuhan, amin. Ya, karena begini, doa orang yang benar, doa orang yang sudah diampuni dosanya, doa orang yang merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalannya yang jahat, itu artinya orang yang benar, yang sudah dibenarkan Tuhan. Sangat besar kuasanya, doanya. Doa orang yang benar sangat besar apa? Kuasanya. Doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya, menggerakkan alam semesta. Amin. Jangan takut, jangan bimbang, percaya saja sama Tuhan. Mulai terus kita bergerak dalam doa, amin. Saudara, sekali lagi, berdoa itu sedang membuka alam rohani untuk dinyatakan ke alam jasmani. Ya, itu makanya saudara kalau mau mulai usaha, berdoa dulu. Buka dulu di alam rohani, nanti dia akan terbuka dalam alam jasmani. Amin. Ikuti pimpinan Tuhan, ikuti tuntunan firman Tuhan, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.